Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sore, siang semuanya. Perkenalkan nama saya Safidul Anggraini dengan NPM 50 17 24 10 73 dari kelas B. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan topik mengenai mata kuliah seismologi. Mungkin teman-teman sering mendengar kata gempa bumi, tapi bagaimana proses fisika di balik terjadinya dan bagaimana kita sebagai geofisikawan bisa memanfaatkannya untuk mengetahui isi bumi. Itulah yang akan saya bahas selama 30 menit ke depan. Saya akan mulai dari definisi. Seismologi adalah cabang ilmu geofisika yang mempelajari proses terjadinya gempa bumi dan perambatan gelombang seismik. Ilmu ini sangat vital. Kenapa? Karena mulai dari analisis sinyal seismik, kita bisa memahami struktur internal bumi, menentukan lokasi gempa hingga memitigasi bencana. Namun, sebelum bicara tentang gelombang, kita harus paham pemicunya, yaitu gaya. Di dalam fisika batuan, kita mengenal stres di dalam geofisika atau geologi, kita mengenal stres atau tegangan, yaitu gaya persatuan luas. Nah, rumusnya adalah T sama dengan F per A dengan satuan Pascal. Nah, ada dua jenis stres utama yang perlu kita ingat. Yang pertama, sebenarnya ada dua normal stres, yaitu tegangan yang tegak lurus terhadap bidang, yaitu tekan atau tarik. Yang kedua, shear atau stres, itu tegangan geser yang sejajar di bidang. Nah, di kerak bumi itu penumpukan stres akibat gaya tektonik inilah yang nantinya dilepaskan sebagai gempa. Pertanyaannya, bagaimana stres berubah menjadi gempa? Nah, ini dijelaskan oleh teori elastik rebound. Ini dijelaskan oleh teori elastic rebound dari Harry Fielding Reid. Itu kayak kita membayangkan sebuah batang karet atau penggaris yang ditarik, di mana itu adalah kerak bumi yang bersifat elastis seperti karet itu. Nah, ia akan melengkung atau deformasi hingga batas elastisitasnya itu terlampaui, lalu patah atau rupture dan kembali ke posisi setimbang. Nah, pelepasan energi itu tiba-tiba saat patah itulah yang kita akan merasakan sebagai gempa bumi. Nah, secara matematis, hubungan tegangan dan regangan ini dijelaskan oleh hukum Hooke, yaitu T sama dengan E epsilon untuk material elastisitas linear. Nah, dari hukum Newton dan parameter elastisitas inilah yang kita akan menurunkan persamaan gelombang seismik yang merambat melalui medium bumi. Nah, gelombang-gelombang yang dihasilkan itu mempunyai polarisasi, yaitu arah getaran partikel terhadap arah rambatannya. Secara umum ada dua jenis gelombang. Gelombang utama yaitu body wave atau gelombang badan yang merambat di dalam bumi. Nah, gelombang P itu kan primary ya, sifatnya itu longitudinal atau kompresi dilatasi. Nah, ini adalah gelombang tercepat dan pertama tiba. Dan yang kedua, gelombang S secondary, yaitu sifatnya transversal, yaitu tegak lurus terhadap arah rambat. Nah, uniknya gelombang ini tuh nggak bisa merambat di fluida. Nah, selain itu ada surface wave, yaitu gelombang permukaan yang merambat di kerak bumi. Jadi surface wave itu dibagi juga menjadi dua, yaitu love wave sama Rayleigh wave. Love wave itu gerakannya geser horizontal atau horizontal shear,
Dan Rayleigh wave itu gerakannya memutar eliptik seperti ombak laut. Nah, gelombang permukaan inilah yang biasanya paling masuk di infrastruktur. Nah, sekarang kita masuk ke gempa bumi ya. Nah, berdasarkan penyebabnya, gempa itu dibagi menjadi 4, yaitu ada tektonik akibat pergerakan lempeng. Nah, itu paling umum atau paling merusak karena di Indonesia sendiri itu sering banget terjadi gempa bumi. Dan yang kedua adalah di Jepang, baru-baru ini Jepang juga mengalami gempa bumi. Yang kedua ada vulkanik akibat aktivitas magma gunung api, dan Indonesia itu salah satunya adalah gunung yang memiliki gunung yang terbanyak. Dan kemarin gunung apa ya, Semeru atau apa itu lupa, itu meletus, dan sekarang ada siaga juga Merapi. Lalu ada runtuhan atau kolapsing, yang dimana biasanya itu di area tambang atau gua kayak di Freeport gitu. Lalu yang ketiga ada buatan induksi akibat bukan induksi ya, tapi induks. Nah, itu akibatnya itu aktivitas manusia kayak ledakan bom atau injeksi fluida. Nah, lalu ada berdasarkan kedalamannya, gempa dangkal itu sekitar 0,70 kilometeran. Itu adalah yang paling bahaya karena dampaknya itu paling gede terhadap permukaan. Nah, ketika terjadi gempa, ada parameter kunci yang harus kita tentukan, yaitu hypocenter. Nah, hypocenter itu kan adalah fokus, dimana dia tuh titik pecah di dalam bumi. Lalu ada epicenter. Nah, epicenter itu di titik permukaan bumi tepat di atas hypocenter. Jadi hypocenter dulu, epicenter, lalu ada origin time, jadi pada waktu terjadinya pelepasan energi. Nah, bagaimana cara kita tahu lokasi epicenter? Kita akan menggunakan selisih waktu tiba gelombang P dari gelombang S, yaitu TS dikurangi TP. Dengan data dari minimal 3 stasiun atau triangulasi, kita akan membuat lingkaran jarak dan titik potongnya adalah lokasi epicenter tersebut. Lalu ini ada alat untuk merekam semua ini, itu disebut seismometer ya. Nah, prinsip kerjanya itu sederhana namun brilian ya, karena dia menggunakan hukum inersia. Ada massa yang digantung pada bekas pegas saat tanah bergerak karena gempa. Nah, massa tersebut cenderung diam karena inersia. Nah, perbedaan gerak relatif antara tanah dan dan massa inilah yang dicatat sebagai seismogram. Nah, dalam dunia eksplorasi seperti mencari air atau studi geoteknik, itu kita menggunakan seismic refraksi ya, karena metode ini tuh manfaatin pembelokan gelombang kritis atau heat wave di bagian lapisan. Nah, kita akan mengukur waktu tiba pertama atau first break untuk mengetahui ketebalan lapisan lapuk atau kedalaman batuan dasar. Sedangkan untuk eksplorasi minyak dan gas yang butuh detail struktur dalam, kita akan menggunakannya seismic refleksi. Prinsipnya itu memantulin gelombang pada bidang batas yang punya perbedaan impedansi akustik. Nah, hasilnya itu adalah kita citra bawah permukaan yang resolusinya tinggi, dan dia mampu memperlihatkan anticline, sesar hingga stratigrafi. Lalu ada vokal mekanis. Nah, analisis lanjutan yang penting adalah vokal mekanis.
itu adalah cara kita buat mengetahui jenis patahan penyebab gempa itu gimana, dengan kita akan melihat pada gelombang P awal, tekan atau tarik. Nah, yang direkam itu dari berbagai stasiun. Nah, biasanya itu digambarkan dengan diagram bola pantai atau beach ball diagram ya. Nah, pola kuadran saling menandakan strike slip itu adalah strike slip atau sesar geser. Nah, pola yang dengan bagian tengah putih lebar menandakan normal fall atau sesar turun. Nah, pola dengan bagian tengah hitam lebar menandakan thrust fall atau sesar naik. Nah, ada satu lagi yaitu oblik, yaitu seperti bulat terus ini hitam. Dia kayak gini lah, kayak kelereng gitu kan. Kelereng ada motif hitam kayak hijau gitu. Yaitu namanya beach ball. Nah, oke, karena waktunya masih kurang banyak, aku akan menjelaskan tentang seismologi ya. Nah, tentang bagaimana sih seismologi, hubungan seismologi dengan vokal mekanisme itu. Nah, hubungannya itu yang aku bilang tadi, yang pertama itu berdasarkan data pada gelombang P. Karena kan stasiun seismik itu menerima sinyal P. Jadi dia akan bertanya apakah dia compression atau dilatasi, dan yang kedua adalah pola force motion di berbagai arah. Dia itu akan menghasilkan bentuk beach ball. Yang kedua, menentukan jenis patahan dari sinyal seismik. Jadi pola gelombang kayak normal fault, reverse, atau thrust fault, strike slip, oblique. Nah, itu adalah nentuin jenis patahannya. Jadi vokal mekanisme itu ada hubungannya sama seismologi. Lalu yang ketiga yaitu digunakan untuk memahami di mana sih sumber gempa tersebut, atau namanya source mechanism. Nah, seismologi itu kan mempelajari arah slip, orientasi bidang patahan, tipe deformasi kerak. Nah, seperti itu. Lalu yang keempat dipakai buat inversi moment tensor. Nah, vokal mekanisme itu hasil inversinya itu dari moment tensor atau moment tensor inversion. Lalu ada gelombang P, S, dan surface P. Jadi saling berkaitan. Nah, lalu ada struktur vokal mekanis. Dia di mana menggambarkan 3 elemen. Yang pertama nodal plane atau 2 bidang. Nah, fault plane itu bidang patahan sebenarnya. Dan auxiliary plane itu bidang bantu yang tegak lurus. Jadi fault plane itu bidang patahan yang sebenarnya, dan axial itu bidang bantu. Jadi kayak duplikasi gitu. Nah, keduanya muncul karena sinyal P itu nggak bisa langsung bedain mana patahan yang asli. Terus ada compression dan dilatasi seperti yang aku mention tadi. Nah, biasanya itu kan tadi ada strike slip, oblique, terus ada reverse, ada thrust gitu kan. Nah, itu kan ada warna ya kalau di beach ball. Nah, itu yang hitam tuh adalah kompresi, dan yang putih itu adalah dilatasi. Gitu gampangnya. Lalu ada arah slip dan orientasi patahan. Nah, dari pola yang gelap, terang, itu kita dapat baca kayak strike, tip, break. Itu kan arah deep gitu. Lalu ada jenis pola beach ball, yaitu yang terhubung dengan seismologi. Nah, yang tadi aku mention yaitu normal fault itu kan polanya kayak kupesan ya, namanya, kupesan terbuka ke atas, bagian dimana itu atas putihnya dominan gitu. Lalu yang reverse itu kan kebalikan normal, jadi bagian atasnya itu hitam dominan. Lalu ada strike slip, yaitu pola yang kayak kupu-kupu, jadi dia tuh miring gini. Itu 4 kuadran simetris, yaitu kalau diastral kanan dan sinistral itu kiri. Dan yang terakhir ada oblique fault.
ya, dimana campuran polanya tuh normal, ada strike slip atau reverse plus strike ya kayak gitulah. Nah, gimana sih cara baca force motion itu? Nah, caranya itu gampang banget. Ada yang jika gelombang pertama ke atas itu adalah daerah kompresi. Ya, itu warnanya hitam. Ingat-ingat aja kalau yang hitam kompresi, kalau yang putih dilatasi. Jadi seperti itu. Jadi kalau pola titik dari berbagai stasiun itu lalu ke bentuk pola terus jadi vokal mekanis. Itu gampangnya. Nah, hubungannya dengan gelombang seismik itu apa sih vokal mekanisme ini? Nah, karena kan gelombang P adalah dasar penentuan pola dan gelombang S adalah menguatkan arah slip. Nah, gelombang permukaan itu membantu inversi momen. Nah, lalu ada distri energi yang nunjukin tipe patahan. Nah, lalu apa namanya? Apa ini? Gelombang S itu yang menguatkan arah slip dan gelombang permukaan itu yang bantu inversi momen. Dan yang terakhir ada distribusi energi. Dia itu akan nunjukin tipe patahan. Nah, seperti itu. Oke. Aku akan balik lagi ke namanya ke ini dulu, seismometer ya. Seismometer. Oh, bukan. Ke ini. Stress dan strain, karena tadi aku belum menyebutkannya secara lengkap ya. Stress dan strain ya. Nah, oke, sebelum ke stress dan strain ini kan ada gambar terakhir ya. Di mana yang gambar pertama itu ada inversi momen tensor yang aku bilang di awal. Dimana gambar itu tuh ngeliatin hasil analisis mekanisme dari sumber gempa yang gunain data dari berbagai stasiun seismik. Itu ada tertera, ada BDR, ada apa namanya ini? Intinya itu ada BDR, ada MOR, RAJ sama lain-lain. Belum paham, belum tahu. Nah, bagian A itu kan ada beach ball diagram ya. Nah, lingkaran biru muda di tengah atas itu adalah vokal mekanis solution. Nah, kalau kita perhatiin pola pembagian kuadrannya itu seperti tanda silang. Nah, kalau tanda silang itu berarti menandakan bahwa gempa tersebut disebabkan oleh sesar geser atau strike slip fault. Nah, garis-garis batas antara warna biru atau putih itu adalah bidang sesarnya atau nodal planes. Nah, lalu di bagian B itu ada peta lokasi. Nah, peta tersebut tunjukin lokasi epicenter gempa atau tanda bintang hitam, dan lokasi stasiun seismometer segitiga merah yang rekam gempa tersebut. Nah, dilihat dari bentuk polanya, ini seperti wilayah Gujarat, India. Ya, karena ini saya pakai di Google itu Gujarat, India. Nah, untuk waveformnya itu kan adalah bagian penting ya, karena garis hitam itu ada data asli atau observ yang direkam oleh seismometer di lapangan. Lalu garis merah itu data buatan atau sintetis, itu hasil perhitungan komputer berdasarkan model geologi. Nah, tujuannya apa sih dibikin seperti ini? Nah, para ahli seismologi itu mencoba nyari model patahan yang hasilin garis merah yang paling berimpit atau cocok dengan garis hitam. Nah, angka-angka di sebelah kiri itu misalnya 0,83, 0,79 itu nunjukin tingkat korelasinya. Nah, kalau semakin mendekati 1 itu semakin akurat modelnya.
seperti itu. Terus kan ada NS, EW, Z, itu kan ada komponen getaran yang dimana ada utara, selatan, timur, barat, dan itu vertikal. Nah, lalu ada gambar 2, yaitu nentuin kedalaman gempa atau deep phase. Nah, gambar ini tuh lebih lengkap daripada gambar pertama, karena yang gambar ini tuh nyertain analisis kedalaman. Nanti saya bahas. Nah, bagian yang pertama ada peta distribusi. Nah, peta distribusi ini nunjukin epicenter gempa atau bintang merah dan persebaran stasiun penerima sekelilingnya stasiun. Ya, dan persebaran stasiun penerima di sekelilingnya seperti itu. Wilayahnya itu dataran Cina atau Tibet. Lalu garis biru itu nunjukin jalur perambatan gelombang ke stasiun. Lalu bagian B itu nyocokin fase gelombang. Nah, kolom-kolom itu yang ada PR, PZ, PR, PSZ, SR, SH itu nunjukin fase gelombang yang berbeda, atau gelombang P vertikal, P radial, S vertikal, dan seterusnya. Nah, sama seperti gambar sebelumnya, tujuannya itu adalah meminimalkan perbedaan antara garis hitam data dan garis merah model. Nah, di pojok kiri atas itu adalah beach ball kecil yang juga nunjukin pola strike slip atau sesar geser dengan sedikit komponen sesar naik atau turun. Nah, tadi nge-mention kan berbeda dengan gambar yang pertama ini, yaitu graphic error versus depth. Karena ini tuh sangat penting, makanya gambar ini adalah sangat lengkap. Nah, untuk menjawab pertanyaan gimana sih kita tahu bagaimana terjadi di kedalaman 10 km gempa, kedalaman 10 km padahal kita nggak bisa melihat di dalam tanah. Nah, jawabannya ada di sini, yaitu sumbu X adalah kedalaman deep dalam kilometer, sumbu Y yaitu tingkat kesalahan, error atau misfit, dan penjelasannya itu kayak misalnya komputer tuh ngelakuin simulasi gempa pada berbagai kedalaman, contohnya 2 km, 4 km, 6 km, hingga 30 km gitu. Nah, kita tuh bisa ngelihat dari titik-titik merah yang membentuk kurva kayak mangkuk ini, parabola. Nah, titik terendah tersebut adalah lembah kurva yang berada di sekitar angka 10 hingga 12 km. Kesimpulannya, karena error paling kecil ada di angka 10 hingga 12 km, maka disimpulkan bahwa pusat gempa berada di kedalaman tersebut. Nah, seperti itu. Gampangnya itu seperti itu. Oke. Jadi sebelum aku tadi bilang kan yang vokal mekanisme itu yang stres, ya aku belum ini. Yang stress strain itu aku belum hubungin kan. Hubungan stress strain itu kan adalah hukum Hooke ya, dimana dia itu ada normal. Nah, tadi nge-mention adalah tuh sama dengan epsilon. Nah, E adalah Young modulus atau kekakuan material, dan di shear itu adalah T T kayak T gini, yaitu G. Nah, itu G adalah modulus geser atau shear modulus. Nah, di di sini itu di PPT ini sebentar saya lihat dulu ya. Nah, kan di sini kan ada kayak kurva, cuman aku nggak masukin kurva stress strain. Biasanya itu kan ada terdiri dari 4 ya, yaitu elastic gradient, stres meningkat. Kalau stresnya meningkat itu berarti strainnya meningkat linear. Nah, jika bebannya dilepas berarti bentuknya itu kembali normal. Jadi dia tuh akan mengikuti hukum Hooke.
Nah, yang kedua adalah yield point, batas di mana material mulai berubah permanen. Dan yang ketiga adalah plastic region, yaitu perubahan bentuk permanen, tidak kembali ke bentuk semu awal. Jadi dia tuh kayak kayak mainan lilin tuh, apa ya, malam atau lilin. Itu kalau dibentuk ya udah dia bentuknya kayak permanen. Tapi dia tuh bisa berubah lagi kalau kita membentuknya. Nah, seperti itu. Nah, itu adalah plastic region. Terus ada failure atau fracture, di mana material itu akan patah, retak atau hancur. Dia itu ibaratnya kayak telur. Nah, telur pasti kalau kesenggol dikit patah. Bukan patah sih, pecah gitu. Atau retak ya. Nah, terus kalau diinjak dia bakalan hancur dong, nggak mungkin enggak. Nah, karena parameter ini tuh paling dalam ya di seismologi dan mekanika batuan. Karena E itu yaitu Young modulus, kekakuan batuan. G itu shear modulus, nentuin kecepatan gelombang es. Bulk modulus atau K kompresibilitas, dan Poisson ratio V hubungan ketegangan lateral aksial. Nah, Poisson ratio itu biasanya nilainya 0,25. Itu dan ada kaitannya karena seismologi itu juga sebenarnya ada kaitannya dengan geodinamika ya. Seperti itu. Oke, karena aku juga bingung mau bahas apa lagi. Aku mau bahas sedikit tentang seismologi ya, secara mendalam. Oke. Aku juga bingung. Sebenarnya seismologi itu kan kayak ibaratnya kan seismik gitu. Nah, sorry. Apa ya? Karena seismologi ini kan masih kayak seismik dulu baru seismologi. Sebenarnya seismologi dulu sih, soalnya seismologi itu kayak dia paling enggak sih, seismik dulu baru seismologi. Karena di basicnya itu ada seismik dulu. Nah, aplikasi seismologi itu ada banyak sebenarnya, nggak gempa aja. Karena kan kalau seismologi gempa itu kan menentukan magnitudo yaitu MB, dan dia ada lokasi, kedalaman, mekanisme sumber, terus hazard analisis. Nah, yang kedua adalah seismologi rekayasa atau engineering seismology. Dia tuh yang aku tahu itu di percepatan tanah maksimum ya, terus respon bangunan, lalu set effect atau amplifikasi. Nah, ada yang aku bilang kita akan mempelajari seismik dulu baru seismologi karena ada kaitannya dan bisa diaplikasikan. Nah, seismik eksplorasi itu kan ada refleksi sama refraksi, dimana itu imagingnya reservoir, dia akan mencari minyak dan gas. Lalu ada pemetaan sesar dan anticline, karena tadi juga membahas tentang vokal mekanisme. Terus ada ketebalan dan sifat lapisan. Dan yang terakhir ada seismologi global, dimana dia akan tahu struktur keraknya gitu, mantel, isi, anomali kecepatan, subduksi slab, dan CT scan bumi. Nah, aku kasih kasus ya. Contohnya studi kasus pada gempa tektonik di zona subduksi yaitu selatan Jawa. Kemarin tuh di tahun kemarin 12 Juni tahun 2024 kan karena terjadi gempa dengan parameter awal dari BMKG, di mana magnitudonya itu MW
magnitudonya 6,4 dan kedalamannya tuh 55 km, yaitu gempa dangkal menengah ya. Dan lokasinya itu 9,2 LS hingga 109,6 derajat barat timur ya. Karena itu kan dia tuh tipe zonanya subduksi Indo ya, Australia yang nunjam ke bawah Rusia. Nah yang dirasakan itu Jogja sama Jawa Tengah. Nah mulai dari sini itu kita akan analisis seismologi, kayak misalnya dari berbagai stasiun ya lah ya. Nah stasiun waktu tiba, kita akan nentuin waktu tiba P dan S. Misal P wave sama S wave. Di P wave-nya itu 10, 12, 35. Sedangkan S wave itu 10, 12, 52. Dan kita akan menganalisis yaitu delta T sama dengan 17S. Nah, kita akan menggunakan hubungan jarak, yaitu jarak sama dengan K TS dikalikan TP. Misal K adalah 8 km. Nah, jarak epicentrumnya itu adalah 136 km. Nah, kalau jarak dari 3 stasiun itu adalah titik terpotong, yaitu epicentrumnya. Nah, kalau dilihat dari beach ball itu dari first motion gelombang P, arah utara stasiun and first motion up itu hitam kan. Nah, selatan putih, nah timur up, barat. Nah, pola yang menghasilkan beach ball itu kompresi dilatasi khas transfer. Nah, kesimpulannya reverse itu konsisten dengan zona subduksi. Seperti itu dulu presentasi dari saya. Mungkin kalau dirasa kurang penjelasan saya kurang, mohon dimaafkan. Sekali lagi saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.